Ya, kembali bersama kami. Pemirsa, kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat meluas. Sejumlah petugas bahkan harus dibantu medis akibat terpapar asap berhari-hari saat memadamkan api. Pantauan udara menunjukkan asap tebal masih membumbung tinggi dan meluas di sekitar lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tiupan angin yang kencang membuat kebakaran semakin meluas hingga nyaris meluluh lantakan seluruh area TPA. Jumlah titik api yang terus bertambah membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Kendala lain mulai dari perlengkapan petugas yang kurang memadai hingga sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Meskipun bergantian, para petugas gabungan tetap membutuhkan bantuan medis akibat berhari-hari terpapar asap kebakaran di lokasi. Kita juga agak direpotkan dengan kondisi angin tadi yang cukup kencang, sehingga sempat muncul kobaran api yang cukup besar. Dan kalau berbicara luasan lahan, ada penambahan ya Pak, ada penambahan mungkin dari sekitar luas lahan 5 hektar itu ya 4 hektar mungkin sudah Kebakaran di TPA Ciniru Kuningan terjadi sejak Rabu dini hari. Jumlah personil pemadam ditambah, sejumlah kendaraan berat masih beroperasi, dan drone thermal diterjunkan untuk memetakan titik api. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai hampir rampung. LRT sepanjang 12,2 km ini segera beroperasi. Pembangunan lintasan LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 97,99% dan ditargetkan selesai serta diresmikan pada bulan Agustus ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang meninjau pengerjaan stasiun LRT Manggarai menyatakan, pada tahap awal diperkirakan akan melayani sekitar 60.000 penumpang per hari dan bisa meningkat menjadi 80.000 per hari saat operasi normal. Nantinya LRT Jakarta akan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga jam 12 malam. Pramono berharap kehadiran LRT memberikan alternatif transportasi bagi warga Jakarta dan kawasan aglomerasi. Sekarang ini sudah di angka 97,99 ya. Jadi hampir 98%. Apa yang kurang? Yaitu hanya persinyalan yang di beberapa titik, tetapi akan selesai tanggal 20 Agustus ini. Saudara-saudara sekalian, kalau melihat ini, maka sebenarnya inilah yang akan merubah wajah Jakarta ke depan. Tanpa disadari, inilah yang menghubungkan 3 kota utama Jakarta, yaitu mulai dari utara, Kelapa Gading, kemudian Jakarta Timur, dan sekarang kita berada di Jakarta Selatan. LRT Jakarta 1B memiliki panjang 12,2 km dengan nilai investasi sebesar 12,1 triliun rupiah. LRT Jakarta akan melayani penumpang di 11 titik pemberhentian atau stasiun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial beredar video rekaman CCTV Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Aceh diduga mengambil rokok milik pedagang saat pemeriksaan. Namun informasi ini dibantah. Ya, ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan Satpol PP dan WH bersama tim Bea Cukai dan Polres Lok Sumawe melakukan razia rokok. Dalam rekaman terlihat ada salah satu tangan yang mengambil rokok dan diduga mengantonginya. Tuh, kalau rekamannya sih jelas ya tadi, mengambil lalu mengantonginya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, Satpol PP Aceh Utara sebut anggotanya tak terbukti mengambil rokok pedagang saat razia. Rokok tersebut diamankan sebagai barang bukti. Oke, baik. Satpol PP dan pihak Kabupaten Aceh Utara bersama pihak Bea Cukai dan Kepolisian ingin meluruskan hal video viral di masyarakat terkait kegiatan operasi pasar
yang mana terlihat anggota kami mengambil rokok di toko tersebut adalah tidak benar. Karena semua yang merupakan barang bukti diserahkan seluruhnya kepada Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Demikian. Ya, beberapa hari ini warga Surabaya diramaikan dengan pemberitaan terkait dugaan pungutan liar di stan sentra wisata kuliner Surabaya. Dan informasi ini diketahui saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengecek langsung ke lokasi. Saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak di sentra kuliner Surabaya, ditemukan adanya laporan pungutan liar jutaan rupiah di lokasi. Namun informasi warga ini dibantah oleh paguyuban dan petugas di lapangan. 3 juta ini buktinya, jangan dilempuk, ada pecat semua. Dipasarkan sama Norai Soto. Lo kon sing tako. Pemerintah kok mari ngekno paguyuban mbok tinggal dikontrol. Lah wong cilik kon bayar ditagih-tagih kon pungli kon meneng ae. Ka iso ngono dadi pemerintah iku. Ya copotan kelambimu dadi pemerintah. Kalau sudah dadi lurah wamu nih. Mending kalau dadi lurah wamu ganti ae. Dari saya, Pak. Dijual, Pak, sama RW-nya. Banyak yang dijual, Pak. 3 juta ini buktinya. Jangan dilempuk, ada pecat semua itu. Mana? Bukan kakak sini dapat sini, Pak. Panggil RW-nya. Besok Pak saya menyonsat gas preman, ngantornya di sini. Maaf Pak Wali ya, seharusnya Pak Wali jangan dengar dari sepihak. Betul, makanya saya besok. Kapan kita bisa ngumpul? Enggak, saya besok lapor langsung polisi, selesaikan di sana. Kalau jenengan nggak pernah ada minta ini, insya Allah kan apa-apa. Tapi kalau sampai nerima uang kayak begini, saya pastikan hukum berjalan. Soal ada pihak dari luar itu tanpa sepengetahuan saya, Pak. Tanpa sepengetahuan sampean maksudnya gimana? Kan laporan ke saya. Nah gini Pak, ya tak ceritain dulu Pak ya. Kan banyak yang nggak jual karena sepi, terus ada orang kepingin jual. Tapi nanti orangnya kalau mau jual sampai pindah. Itu toh. Nggak bisa Pak, ya sampai kudu izin lurah lah. Loh, Pak Lurah udah. Sudah, ganti orangnya sudah. Loh, kalau orang ini bukan diganti Pak, maksudnya bukan diganti. Kan sementara kan orang yang kepingin jual. Lah, nanti dikasih jangka waktu 3 bulan, 4 bulan sama saya. Nggak iso Pak. Mau. Ngene. Baru diganti. Iki sing dodolan jenenge Eri. Terus mari ngono iki sepi. Eri gak dodolan umumnya. Ya. Ada orang lain mau masuk ganti Eri. Ya sampean izin dhisik nang kene, ganti jenenge nang kene. Sampean ngecek. Bener gak Eri iki metu sak gelem balik maneh. Nek sampean gak nglakoni iku ya ruwet Pak. Fitnahe gede.